Bismillah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita sekarang masuk ke pelajaran-pelajaran atau disebut oleh penulis sebagai masail, pelajaran-pelajaran yang beliau simpulkan setelah beliau mencantumkan 4 dalil ataupun 5 dalil. 4 dalil, yaitu yang 5 dalil yang diawali dengan surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kalian melakukan perbuatan ghulu, berlebih-lebihan dalam agama kalian. Yang kedua adalah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dalam memberikan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Beliau memberikan penjelasan ataupun tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat 23. Mereka berkata, saling berkata di antara mereka, la tadharunna alihatakum, saling berwasiat di antara mereka, janganlah kalian meninggalkan ibadah-ibadah kalian, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharun, dan janganlah kalian meninggalkan wad, suwa, yaghuth, ya'uq, nasra, berhala-berhala mereka. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas yang berkaitan dengan wad, suwa, yaghuth, ya'uq, nasra, 5 berhala yang disebutkan nama-namanya. Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama dari orang-orang saleh yang mereka berada sebelum zamannya Nabi Nuh. Falamma halaku, maka ketika mereka wafat ataupun mati dalam waktu yang berdekatan, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan membisikkan kepada kaum orang-orang saleh tersebut, mengilhamkan, aninsibu ila majalisihim, hendaklah kalian membikin di majlis-majlis mereka, allati kanu yajlisuna fiha ansaba, yang mana mereka berduduk, mereka bermajlis di tempat tersebut, ansaba, monumen-monumen, patung-patung, wasammuha bi asmaihim, dan kalian berikan nama berhala patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka kaum tersebut melakukan apa yang sampai di hati-hati mereka. Walam tu'bad, dan tidaklah diibadahi. Hatta idza halaka ulaik, sampai generasi yang pertama tersebut berlalu, berganti. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu pun ditinggalkan. Ubidat, maka 5 patung tersebut akhirnya disembah oleh generasi yang berikutnya. Tadi saya mengulang-ulang, kalau tidak dalilnya 4 berapa?
5. Saya ulang-ulang, artinya pada dasarnya dalil itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dalil. Itu adalah hujjah. Akan tetapi adapun selainnya maka bukanlah dalil, kecuali mungkin ketika sahabat seperti Abdullah bin Abbas menafsirkan satu penafsiran yang berkaitan dengan ayat, maka apa yang ditafsirkan oleh sahabat tersebut bisa dijadikan hujjah, seperti yang sudah kita bahas. Maka saya ulangi, pada dasarnya perkataan para sahabat itu bukanlah hujjah. Akan tetapi perkataan sahabat pada dasarnya itu bukan dalil. Dalil itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika seseorang sahabat berbicara mengenai perkara-perkara yang tidak dia dapati kecuali dengan wahyu, maka hal tersebut hukumnya adalah hukum dari perkataan Nabi. Hukumnya marfu', hukumnya adalah seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya, walaupun sahabat tersebut tidak menisbatkan perkataannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang sahabat ketika berbicara tentang gaib, tentang hal yang lampau, tentang yang akan datang, tentang perincian ganjaran, tentang Allah, maka mereka tidaklah berkata tentang hal tersebut kecuali apa yang telah mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka dengar dari sahabat yang lain, yang sahabat yang lain tersebut mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham perbedaannya? Jadi ketika seorang sahabat berbicara tentang hal yang lampau seperti perkataan Abdullah bin Abbas ini tidak diketahui oleh Abdullah bin Abbas kecuali dari wahyu, baik itu Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abdullah bin Abbas mengatakan perkataan yang tidak ia nisbatkan kepada Rasulullah, akan tetapi inti dari apa yang ia sampaikan adalah perkara yang gaib, perkara yang tidak diketahui kecuali dengan wahyu, maka ini adalah perkataan yang mauquf secara sanad, akan tetapi marfu secara hukum. Mauquf itu artinya perkataan ini berhenti kepada sahabat, akan tetapi marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukum. Paham apa bingung? Paham ya? Paham apa bingung? Bingung Pak Haji? Iya. Bingung? Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi pada hakikatnya yang namanya dalil itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Adapun selain perkataan keduanya ditimbang dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang sahabat berkata dengan satu perkataan, yang perkataan tersebut tidaklah mungkin diketahui kecuali dengan wahyu, seperti ketika berbicara tentang hal-hal yang gaib, hal yang lampau, tentang surga dan neraka, tentang ganjaran, maka itu semua tidaklah diketahui oleh seorang sahabat kecuali dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Maka ketika mereka berkata tentang itu semua, walaupun perkataan mereka tidak dinisbatkan kepada Rasulullah, maka secara hukum tersebut adalah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabat tersebut tidak menisbatkan perkataannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti athar ini, karena apa yang dikatakan oleh sahabat namanya athar. Adapun perkataan Nabi bisa dikatakan hadis, bisa dikatakan athar. Satu perkataan apabila berhenti kepada Rasulullah namanya marfu'.
apabila berhenti kepada seorang sahabat namanya mauquf. Maka perkataan ini secara sanad mauquf. Secara silsilah sanad perawinya berhenti kepada sahabat mauquf. Akan tetapi secara hukum marfu, karena tidaklah mungkin seorang Abdullah bin Abbas berkata dengan perkataan ini kecuali ia dapat sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Sehingga tadi saya ulang-ulang, kalau tidak dalilnya 4, 5. Karena yang berkaitan dengan perkataan sahabat pada hakikatnya bukan dalil. Akan tapi ketika beliau, sahabat ini, berkata tentang perkara yang gaib, menunjukkan ini adalah yang ia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis juga mencantumkan perkataannya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Qala ghairu wahidin minas salaf, berkata sebagian salafus salih, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika orang-orang saleh tersebut meninggal, akafu, mereka berdiam diri di kubur-kubur orang-orang saleh tersebut, berdiam diri. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka membuat patung-patung mereka, monumen untuk mengingat tentang keberadaan orang-orang saleh tersebut. Thumma tala alaihimul amad, kemudian berlalu waktu yang sangat lama, fa'abaduhum, kemudian generasi yang berikutnya diibadahi patung-patung tersebut. Dalil yang ketiga, wa an Umar, dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Ibnu Maryam, atau lebih tepatnya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Karena seperti yang sudah kita bahas, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dianjurkan, dibolehkan, bahkan ini adalah suatu yang kita diperintahkan dengannya. Yang dilarang apa? Berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memuji Rasulullah, memujinya dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, innama ana abdun, sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka berkatalah kalian dalam memujiku bahwasanya saya adalah seorang hamba Allah dan saya adalah seorang utusan Allah, rasulnya. Dalil yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu, karena sesungguhnya yang akan membinasakan atau yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan. Seperti yang sudah kita bahas, hadis ini berkaitan dengan apa? Dengan lempar jamroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil, yang kerikilnya itu sesuai dengan ruas jari ini. Jadi tidak besar, tidak kecil. Cukup, tidak kecil banget, tidak besar seperti genggaman tangan, tidak. Akan tapi mengambil 7, kemudian Rasulullah melempar, cukup. Dan Rasulullah ingatkan, limithli hadza farmu, ketika kalian melempar jamroh dengan seperti ini. Dan ini Rasulullah kabarkan. Dan seperti yang saya sebutkan, terkadang ada yang melemparnya dengan
dengan batu, sandal, payung. Sekarang zamannya padel, pakai padel. Benar, saya lihat di medsos itu. Lempar jamro pakai padel. Saya nggak tahu apa namanya, raketnya gimana. Jadi batunya lempar, tak pukul. Ini termasuk hulu ini yang Rasulullah SAW ingatkan. Kalau nggak salah padel belum ada di Indramayu ya, belum ada ya. Permainan olahraga padel belum ada, tapi di kota-kota besar sudah ada. Permainan yang berbiaya yang mahal. Rasulullah SAW ingatkan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah ghulu. Wali Muslim an Ibni Mas'ud, dan dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang melampaui batas. Walaupun melampaui batas dalam tanattu' ini seperti yang sudah kita bahas adalah membebani diri dalam berbicara, seakan-akan menunjukkan kefasihan dia dalam berbicara. Jadi berlebih-lebihan dalam berbicara, hulu, membebani diri, takalluf. Sehingga ketika seseorang berbicara, bukan orangnya makin paham, malah makin bingung ini ngomong apa. Dan apabila kita buka kamus besar bahasa Indonesia, banyak bahasa Indonesia yang apabila disampaikan kita tidak paham, tidak tak paham. Banyak itu kosakata bahasa Indonesia yang apabila kita bahas, sampaikan kepada orang-orang, orang-orang bingung ini ngomong apa. Padahal tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW secara khusus ketika berbicara, lebih-lebih yang membahas tentang kandungan pembicaraan. Hati-hati. Ingat yang kalian ajak bicara siapa, levelnya gimana. Jangan pengen sok pinter, pengen kira-kira orang itu menganggap dirinya hebat, ketika berbicara semua yang ia ketahui ia bahas. Sehingga apa? Orang bukan makin paham, makin keder. Kok jadinya kayak gini? Jadi semua yang benar ini kaidah. Semua yang benar harus disampaikan dalam waktu yang benar dan tempat yang benar. Ini kaidah. Bukan sesuatu yang benar kemudian hanya disampaikan saja, walaupun efeknya pun tidak benar, tidak peduli. Ini bukan kebenaran, bisa masuk dalam halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berbicara, termasuk kandungan maknanya. Sehingga pernah atau sering saya sampaikan bahwasanya ketika Anas bin Malik memberikan peringatan kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia menemui ini Hajjaj ini makin semena-mena. Anas bin Malik menemuinya. Kata Anas bin Malik, kalau orang-orang Nasara itu mengetahui ada seseorang yang dia itu berkhidmah kepada Al-Masih selama 10 tahun, pasti mereka itu akan menghormatinya dengan penghormatan yang luar biasa. Kata Anas bin Malik, karena Anas ini berkhidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun. 10 tahun dari Rasulullah datang, usianya 10 tahun, kemudian didoakan oleh Rasulullah, dan kemudian ketika Rasulullah wafat usianya 20 tahun. Semuanya berkhidmah kepada Rasulullah. Kemudian ketika terjadi pembicaraan dengan Hajjaj bin Yusuf, Anas bin Malik meriwayatkan satu riwayat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang ukul dan zakwan. Orang-orang ukul dan zakwan ini mereka datang kepada Rasulullah menyatakan bahwasanya mereka memeluk Islam. Kemudian mereka terkena demam Madinah. Terkena demam Madinah dengan sangat payah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk terapinya itu dengan cara minum susu onta dan kencing onta. Minumnya apa? Susu onta dan kencing onta, menunjukkan bahwasanya kencingnya onta itu tidak najis, dan itu adalah
hukum yang telah disimpulkan oleh para ulama bahwasanya kotoran dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis, tidak najis. Tapi dalam athar hadis ini disebutkan bahwasanya kencingnya onta itu bisa buat penawar, bisa buat terapi, bisa buat obat. Ini untuk kelebihan onta. Dan ingat, onta itu kalau kencing pagi, kalau siang enggak, kalau sore enggak. Jadi kalau antum ke Madinah terus ke kandang onta siang-siang dapat kencing, itu hati-hati. Bisa jadi bukan kencingnya onta, kencingnya penjaganya onta. Dan ini terjadi loh. Terjadi. Kita dulu di Libya sering bahas. Awas nih antum kalau ke Ragunan, kita kan tetanggaan sama Ragunan, dekat dengan kebun binatang. Awas nih antum kalau ke Ragunan, hati-hati, jangan kesiangan. Kalau cari kencingnya onta jangan siang-siang. Onta itu kencingnya pagi. Kalau agak siang, kencing penjaganya. Dan itu terjadi kalau nggak salah di Arab itu ada yang manipulasi karena mereka menjual begitu, yang dijualnya habis diisi dengan hasil milik sendiri gitu. Nah, akhirnya orang-orang ini, orang ukul dan zakwan, ketika mereka datang ke onta-onta yang disebutkan oleh Rasulullah, onta tersebut adalah onta sedekah, onta hasil zakat, maka setelah mereka minum susu onta dan kencing onta, kemudian mereka sehat. Setelah sehat apa? Mereka bunuh pengembalanya, penjaga ontanya mereka bunuh. Bahkan mereka potong tangannya, mereka congkel matanya. Kemudian mereka bawa onta tersebut, dibawa semuanya. Terus begitu Rasulullah mengetahui hal tersebut, memerintahkan Salamah ibn Aqwa untuk mengejar onta-onta tersebut. Antum bayangkan ada orang bawa onta, bawa kuda, yang ngejarnya siapa? Salamah ibn Aqwa. Salamah ibn Aqwa ini sahabat yang kalau lari paling kenceng bisa ngimbangi kuda-kuda Arab. Padahal beliau itu pincang. Tapi kalau sudah lari kenceng. Nah, Salamah ibn Aqwa ini ngejar sambil ngasih tanda. Ini ada di sini, ini ada di sini. Terus sehingga pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengepung mereka, kemudian dibawa kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah kisos. Apa yang telah mereka lakukan? Mereka membunuh. Berarti kalau bunuh, kisosnya diapain? Dibunuh. Mereka ketika membunuh, menyongkel mata, dicongkel. Kemudian ketika mereka itu mencuri, maka dipotong tangannya. Sehingga detailnya eksekusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Anas bin Malik kepada Hajjaj bin Yusuf. Kalau hadisnya Rasulullah pasti benar enggak? Pasti hak enggak? Hak. Tapi ketika hadis yang demikian disampaikannya kepada seorang pembunuh berdarah dingin yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka orang ini sudah kejam, makin kejam. Sehingga setelah diingatkan tentang apa yang dia sampaikan, menyesal Anas bin Malik. Kenapa saya sampaikannya? Jadi ketika kita memiliki suatu yang hak, pembahasan yang hak, akan tapi harus kita lihat ketika kita sampaikan, efeknya ini menjadikan orang-orang yang mendengarnya makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, tanattu' ini baik dalam berbicara ataupun dalam beribadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sebanyak tiga kali. Nah, setelahnya penulis mengatakan fihi masail. Di dalam hadis ini ataupun pembahasan ini ada beberapa pelajaran. Sebanyak 17 pelajaran, banyaknya. Yang pertama, disebutkan anna man fahima hadzal bab,
anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al-ajaba. Siapa yang memahami bab ini, bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan meninggalkannya agama mereka, meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihan di dalam orang-orang saleh. Siapa yang memahami bab ini, wa babaini ba'dahu, dan dua bab setelahnya, yaitu bab yang ke-20 masih membahas tentang berlebih-lebihan terhadap kubur orang-orang saleh yang diberikan judul Babun man jaa fit taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadah. Bab yang berkaitan dengan larangan keras tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza abadah, dan maka bagaimana larangannya yang berkaitan dengan orang-orang yang langsung beribadah kepada orang-orang yang di dalam kubur tersebut. Apabila ada larangan keras yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh aja larangannya keras, bagaimana apabila langsung beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur. Dan bab yang sesudahnya lagi yang 21, Maja'a annal ghuluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab bahwasanya ghulu kepada kuburnya orang-orang saleh, menjadikan kubur-kubur tersebut berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh penulis, siapa yang memahami bab ini dan dua bab sesudahnya, tabayyana lahu ghurbatul Islam, maka sangat jelas baginya akan terasingnya Islam, bahwasanya Islam itu menjadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dipahami. Artinya apa? Sesuatu yang terasing ini artinya perkara-perkara yang pada dasarnya itu adalah prinsip dari agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, bahkan dilakukan oleh kebanyakan manusia, sehingga yang terjadi kebanyakan orang-orang awam pun tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan para penuntut ilmu, orang-orang yang ditokohkan pun tidak mengetahui hal tersebut, atau mereka mengetahuinya tidak mengingkarinya, ataupun mereka mengetahui hal tersebut adalah dari prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam, akan tetapi tidak mengamalkannya, bersama dengan kebanyakan manusia menjadikan Islam itu adalah agama yang terasing. Mereka bersama dengan manusia dalam melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Jadi apabila memahami bab ini dan dua bab sesudahnya, akan paham bagaimana Islam itu akan menjadi suatu yang asing. Seperti permulaannya Islam itu datang asing, maka akan kembali menjadi asing. Dakwahnya para nabi ditentang dengan tentangan yang sangat keras, dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menjijikan, maka orang-orang yang mendakwahkan kepada dakwahnya nabi di akhir zaman pun ataupun di zaman ini pun, maka akan mendapatkan tuduhan-tuduhan yang sangat keras sekali. Dituduh dengan apa? Tuduh dengan Wahabi. Padahal Wahabi itu adalah firqah dari orang-orang Khawarij, yang mereka benar membunuh orang-orang Islam, tapi bukan mereka yang berdakwah kepada dakwah hak, bukan. Tuduhannya apa? Tuduhannya fanatik. Tuduhannya apa? Tuduhannya
tidak melestarikan apa? Budaya kearifan lokal, tidak melestarikan kearifan lokal. Padahal semua perbuatan yang sifatnya itu adalah ibadah, maka harus ditimbang dengan agama. Tidak dengan selain itu. Sehingga dengan memahami 3 bab ini, satu di antaranya sudah kita bahas, maka kita akan memahami bahwasanya sebagian orang atau sebagian besar dari kaum muslimin sekarang, mereka melakukan apa yang telah kita bahas ini. Mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Bahkan tidaklah ada satu negeri di negeri Islam kecuali di dalamnya ada kubur dari orang-orang saleh yang mereka kubur tersebut dipuja, kubur tersebut disanjung. Tidak tahu apakah kuburnya itu benar-benar orang saleh ataukah bukan orang saleh, nggak tahu. Ataupun kuburnya itu ada ataukah tidak ada, kita tidak tahu. Ini dikatakan kuburnya wali ini, kuburnya orang ini, akan tetapi apakah ada ataukah tidak, kita tidak tahu. Seperti misalnya contohnya itu adalah orang yang mengatakan tentang kuburnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang Irak mengatakan kuburnya ada di Irak, segede-gedenya kuburnya. Benar nggak? Di Irak ada. Kemudian di negeri Syam ada. Kemudian di Mesir ada kuburnya Husain. Kemudian di Maroko pun ada. Ditanya kuburnya siapa? Husain bin Ali. Husain bin Ali, ya Husain bin Ali kan banyak ya. Ada Husain bin Ali, mungkin bin siapa, nggak taunya Husain bin Ali sahabat Nabi. Kalau mungkin Husain yang lain bisa jadi. Ini 4 kubur dengan kubah yang sangat besar. 4-4-nya namanya siapa? Kuburnya Husain bin Ali. Padahal Husain bin Ali orangnya satu, nggak tahu dari mana. Dari mana? Sehingga bisa jadi ini kuburnya ini, pertama, kubur yang dianggap ada itu bisa jadi tidak fiktif, tidak ada. Ataupun kalaupun ada jasadnya, ada jenazahnya, tidak tahu kuburnya itu kubur orang soleh ataukah bukan. Bisa jadi bukan orang soleh, kemudian ditanam di kubur tersebut, kemudian dikatakan dikemas cerita-cerita yang khayal, yang tidak masuk akal, yang menunjukkan dari karomah orang tersebut. Hingga kemudian orang pun berbondong-bondong. Jadi ketika membahas tentang hal ini menunjukkan bahwasanya keterasingan Islam ini sangat nyata sekali. Banyak orang yang mereka memuja dan beribadah, memalingkan ibadah kepada kubur. Diawali dengan berlebih-lebihan kepada kuburnya orang-orang saleh. Kemudian beliau pun mengatakan dari hal ini, wara'a min qudratillahi wa taklibihi lil qulubi al-ajab. Maka apabila seorang memahami hal tersebut, dia akan mengetahui bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, karena ketika hati-hati manusia mereka berpaling dari syariat dan tidak beriman terhadap syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk larangan dalam ayat dan hadis yang sudah kita bahas untuk tidak berlebih-lebihan, maka ketika manusia hatinya itu berpaling dari apa yang telah dibawa oleh Allah, apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an ataupun yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka hati-hati manusia akan lebih menjauh lagi dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami, kata Allah, membolak-balikkan hati-hati manusia dan pandangan-pandangan mereka, karena sebagaimana mereka tidak beriman terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka mata yang dengannya, dengan mata tersebut mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati mereka sesuatu yang dengannya mencerna mana yang hak dan mana yang batil. Ketika itu semua tidak mereka lakukan, baik dengan hati ataupun dengan mata mereka untuk memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka makin menjauh dari jalan yang lurus, semakin mereka terjerembab, semakin mereka menjauh dari agama tauhid. Karena apa? Karena ketika telah jelas bagi mereka al-haq, kebenaran, mereka menjauh dari kebenaran tersebut. Karena hati kita ini harus ada isinya. Apabila hati kita ini kosong dari al-haq, pasti akan masuk ke dalamnya sesuatu yang batil. Apabila hati kita ini tidak diisi dengan tauhid, tidak diisi dengan pengenalan kepada Allah, tidak diisi dengan pengenalan kepada Rasulullah, maka hati ini akan condong kepada kesyirikan kepada Allah. Dan hati ini juga akan bersuli tauladan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila diisi dengan kebenaran, maka akan senantiasa berada di atas kebenaran. Atsaniyatu, pelajaran yang kedua, ma'rifatu awwali syirkin hadatha fil ardi. Mengetahui syirik yang pertama terjadi di muka bumi. Kana bisyubhatis salihin. Bahwasanya yang terjadi pertama kesyirikan tersebut adalah dengan subhat orang-orang saleh. Artinya ketika kesyirikan terjadi di muka bumi yang terjadi pada zaman sebelum Nabi Nuh alaihi salam adalah dengan syubhatnya bahwasanya mereka cinta kepada orang-orang saleh dan mereka pun berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh tersebut, sehingga dengan hal ini awal terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta berlebih-lebihan, kemudian setelahnya mereka membuat monumen-monumen, patung-patung, kemudian patung-patung tersebut diberi nama dengan nama-nama orang soleh, kemudian diibadahi menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apabila kita mengetahui awal kesyirikan itu apa, sebabnya apa, faktornya apa, kita setelah mengetahui menjauh dari hal tersebut. Sehingga apabila kita cinta kepada orang saleh, cinta dengan cinta yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Mereka orang-orang saleh yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, menghormati, kemudian mencintai karena Allah, tidak lebih dari itu. Sehingga dengannya kita mencintai orang-orang saleh itu adalah ibadah, akan tetapi apabila berlebih-lebihan, maka ibadah tersebut menjadi awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Kemudian yang ketiga,
ma'rifatu awwali syai'in ghayyara bihi dinul anbiya wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati anna Allaha arsalahum. Mengetahui yang pertama kali dirubah dari agamanya para nabi dan sebabnya itu apa? Dengan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengutus para nabi tersebut. Artinya kita mengetahui yang pertama kali dirubah dari ajarannya para nabi, yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang mana ajarannya Nabi Adam alaihi salam adalah agama tauhid. Maka yang pertama kali dirubah adalah yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebabnya adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh tersebut. Ma'rifati, dengan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah mengutus orang-orang para nabi tersebut, para rasul tersebut. Allah lah yang mengutus mereka. Artinya agama yang dibawa oleh para rasul dan para nabi adalah agama tauhid. Sehingga ketika manusia melakukan kesyirikan kepada Allah, mengubah agama yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan peringatan kepada orang-orang yang bertauhid. Para nabi tersebut memberikan kabar gembira, dan kepada orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan diberikan peringatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang dengannya menjadi rujukan untuk para rasul dan para nabi. Sehingga yang pertama kali terjadi perubahan di dalam agamanya para nabi dan para rasul adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebabnya adalah pembahasan kita ini, judul kita ini, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, dengan perincian yang telah dirincikan oleh Ibnul Qayyim, dengan perincian yang telah dirincikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pelajaran yang keempat, qabulul bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitari tarudduha. Diterimanya bid'ah walaupun syariat dan fitrah yang lurus menolak bid'ah tersebut. Artinya jiwa-jiwa manusia itu sangatlah mudah untuk menerima suatu perkara-perkara yang perkara tersebut adalah perkara yang bid'ah. Baik bid'ah dalam keyakinan, ataupun bid'ah dalam ibadah, ataupun sesuatu apapun yang hal tersebut dilakukan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia mudah untuk menerimanya, padahal syariat telah jelas-jelas menolak perkara tersebut. Fitrah yang lurus pastinya akan menolak perbuatan-perbuatan bid'ah, lebih-lebih yang berkaitan dengan bid'ah yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fitrah yang lurus telah Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dalam surat Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Maka tegakkanlah wajahmu
untuk melaksanakan agama di atas tauhid. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala bentuk manusia, fitrahkan kepada manusia di atasnya. Karena fitrah yang lurus tidaklah menerima syariat kecuali yang memiliki hati-hati manusia, fitrah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa, setiap hambaku aku ciptakan dalam keadaan di atas tauhid. Kemudian syaitanlah yang berupaya untuk menjadikan manusia condong ke kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada perbuatan bid'ah. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, anna sababa dzalika kullihi mazjul haqqi bil batil. Bahwasanya sebab bisa diterimanya perbuatan bid'ah. Tadi kan disebutkan poin yang keempat, bid'ah itu bisa diterima. Akan yang kelima disebutkan sebab bid'ah itu diterima, mazjul haqqi bil batil, karena dicampurnya yang hak dengan yang batil. Artinya apabila yang batil itu ditampakkan secara murni kepada orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini patung kalian sembah ataupun apa yang serupa dengannya, ataupun ini adalah syaitan, ataupun ini adalah bentuk dari rupa syaitan ataupun iblis, kalian beribadah kepadanya, maka mereka orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti menolak hal tersebut. Ini semua tidak akan diterima kecuali ketika dicampur sesuatu yang batil dikemas dengan sesuatu yang hak. Maka kebatilan tersebut akan digemari oleh orang-orang yang jahil. Ketika beribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dikemas, ini adalah bentuk cinta kita kepada orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga kita tidak pantas untuk berdoa langsung kepada Allah. Kita membutuhkan perantara orang saleh. Maka perkataan-perkataan demikian seakan-akan adalah perkataan yang benar, yang mengemas ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebatilan ataupun bid'ah, lebih-lebih yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan laku di hadapan orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kecuali ketika dikemas dengan hak, bahwasanya ini adalah sesuatu yang hak, ini adalah sesuatu yang boleh, ini adalah suatu bentuk kecintaan kita kepada orang-orang saleh. Paham sampai sini? Sehingga dikatakan oleh penulis rahimahullah, fal awwalu, yang hak yang beliau katakan al-haq adalah mahabbatus salihin, cinta kepada orang-orang saleh. Cinta kepada orang-orang saleh itu adalah sesuatu yang dianjurkan, dan itu adalah kebenaran, dan itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita bahas, sebagai salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kita cinta kepada orang-orang saleh. Apabila kita ada pertanyaan, apabila orang salehnya itu ahli ilmu, kita bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan. Apabila kita ini melihat orang soleh tersebut rajin dalam beribadah, maka kita bersuri tauladan dengannya. Oh, ini rajin ini, Masya Allah, kita ikut. Apabila orang soleh ini memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang lembut, kita pun bersuri tauladan dengan apa yang telah dilakukannya. Tidak lebih dari itu, tidak lebih. Maka cinta kepada orang saleh ini termasuk bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hak. Adapun yang batil, yaitu ats-tsani wal batil,
fi'lu unasin min ahlil ilmi wad dini syai'an aradu bihi khairan fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Yang kedua, kebatilan itu adalah perbuatan sebagian dari manusia, baik itu dari kalangan ahli ilmu ataupun ahli ibadah, suatu perkara yang dengan perkara tersebut mereka menginginkan kebaikan, sehingga orang-orang yang sesudahnya mengira bahwasanya generasi yang pertama itu menginginkan suatu yang lain. Ini masih yang berkaitan dengan hadis ataupun athar Abdullah ibn Abbas. Orang-orang yang mereka ingin beribadah dengan ibadah yang benar karena kecintaan mereka terhadap orang-orang saleh, supaya mengingat bagaimana rajinnya orang-orang saleh dalam beribadah dan bentuk menunjukkan rasa duka mereka, kemudian mereka membuat patung-patung, monumen-monumen. Ini syai'an, ini yang diinginkan kebaikan oleh generasi yang pertama. Akan tetapi generasi yang berikutnya mengira selain dari itu. Oh, generasi pertama membuat 5 patung ini maksudnya supaya kita ketika beribadah, ibadahnya kepada 5 monumen ini, 5 patung besar ini yang rupanya sangatlah jelas, sehingga mereka dengan atas nama cinta kepada orang-orang saleh memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan bahwasanya tidaklah suatu perbuatan bid'ah akan laku di tengah masyarakat kecuali perbuatan bid'ah tersebut dikemas dengan kemasan sesuatu yang hak, sehingga yang mengetahui bahwasanya ini adalah perkara bid'ah, ini adalah perkara sunnah, ini yang dianjurkan, ini yang dilarang adalah ahli ilmu, orang-orang yang belajar. Oh, ini bukan yang diperintah, ini adalah sesuatu yang dilarang, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Hanyalah ahli ilmu, dengan belajar kita mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 poin pertama ini membahas semuanya tentang tentang perkataan dari Abdullah ibn Abbas. Begitu juga yang ke-6 dan ke-7 masih membahas perkataan Abdullah ibn Abbas. Saya cukupkan saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan poin yang ke-6 dan poin yang ke-7. Jadi bab yang ke-20 dan 21 masih membahas tentang perbuatan ghulu, walaupun dari sisi yang berbeda. Akan tapi semuanya membahas tentang perbuatan ghulu kepada orang-orang saleh. Dan kitab ini salah satu keutamaannya adalah memperinci tentang kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu. Dan kitab ini sangatlah khusus sekali membahas tentang tauhid uluhiyah dan penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah. Yang saya ketahui dari bab yang pertama sampai bab ke-60 membahas tentang tauhid uluhiyah. Baru sedikit mungkin 61 ataupun 55 membahas tentang asma was sifat, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah. Jadi masih lama sekali. Satu bab saja kita bahas lebih dari 1 bulan kalau nggak salah ya. Lebih. Padahal dalam 1 pekannya kita membahas 2 kali pertemuan. Ya mudah-mudahan dengan saya mengulang-ulang pembahasan ini pun saya pun belajar. Dan saya pun berupaya untuk ketika membahasnya secara terperinci. Karena apabila saya membahas satu dalil saja, terkadang saya merujuk kepada 7 sampai 8 kitab. Saya sudah menganggap ini luar biasa. Nggak taunya saya ngobrol sama teman saya dengan materi yang sama. Dia ketika membahas kitab Tauhid
dalam satu dalil atau satu bab dia membahas 40 kitab. 40 kitab. Saya tanya, antum berapa lama persiapannya? 4 malam. 4 malam untuk satu kajian, tapi durasinya panjang, 1 jam lebih. Ada yang ditanyakan? Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.